Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Ya, ada kondisi di mana saya harus sedikit membuka sebuah peristiwa, kenapa ini bisa terjadi, dan salah satunya adalah seperti yang saudara lihat ini ya, masalah haji. Nah, ini ada sebuah kiriman dari teman-teman dan saya akan jawab dari membuka-buka permasalahan haji. Ini ada istilahnya keluhan dari jamaah haji yang dikirimkan ke saya oleh teman saya ini. Saudara dengarkan. Wabarakatuh kepada pemerintah Indonesia yang terhormat, yang konon katanya peningkatan plan haji. Nyatanya di tahun 2025 ini ribuan jamaah terlantar di Muzdalifah, mobil tidak ada yang menjemput sejak jam 2 malam. Petugas tidak bertanggung jawab, mobil tidak ada, sementara banyak lansia, disabilitas dan yang sakit. Haruskah ini terjadi sekali lagi seperti tahun-tahun yang lalu? Mohon perhatian pada pemerintah, Kementerian Agama, PPH Arab Saudi, PPH Indonesia. Kami sangat kecewa sebagai jamaah haji Indonesia tahun 2025. Lihat situasinya. Tujuan. Oke saudaraku, sudah jenengan dengarkan bukan? Tentang haji tahun ini di 2025 dengan keruwetannya. Jadi perlu saya sampaikan saudaraku, kembali saya ingin berusaha untuk meletakkan permasalahan ini tidak hanya pada kejadian di Armusna, khususnya di kasus Muzdalifah, tapi saya ingin membuka semuanya. Saudaraku, Indonesia ini bukan 10 tahun, apalagi tahun kemarin menjadi penyelenggara haji. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Sudah setiap tahun menjadi penyelenggara haji melalui ONH reguler maupun ONH plus. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sih kejadian ini berulang dan berulang. Jadi saudaraku, mari kita lihat bersama dengan hati yang jernih. Saya tidak bermaksud membela Kementerian Agama atau pemerintah, atau saya tidak bermaksud untuk menyanggah kejadian yang saat ini dialami oleh jamaah haji Indonesia berhubungan dengan Armusna, Arafah, khususnya Muzdalifah. Karena saya tahun 2023 itu mengalami sendiri dan melihat sendiri. Saya mencoba untuk tidak langsung menjawab beberapa pertanyaan daripada saudara-saudaraku. Ada salah satu kiai yang cukup terkenal bertanya, kok bisa begini sih Gus? Masa sih pemerintah Indonesia seperti ini terus dalam menyelenggarakan haji? Jadi saudaraku, kalau kita lihat haji di Indonesia itu jamaah hajinya sudah ditata rapi, sudah diberi bekal, sudah dibentuk mulai dari regu, rombongan sampai kloter, dan sudah dipilah-pilah. Oh, ini dalam satu regu bisa jadi ada suami, istri, anak, atau saudara, atau orang tuanya.
dalam satu yang menjadi satu rombongan yang tentu nanti diharapkan sampai di Mekah mereka tetap bersama, diberi pelatihan, diberi manasik, diberikan catatan-catatan, disampaikan kondisi-kondisi yang ada di Mekah. Itu semua diupayakan oleh Kementerian Agama. Saya tidak bermaksud untuk membela Kementerian Agama, dan itu memang benar-benar saya lihat yang menjadi permasalahan setelah saya sebagai seorang praktisi hukum, sebagai seorang aktivis yang saya biasa terjun ke bawah, saya merasakan ketika ada di Mekah situasinya berbeda. Memang tidak pokok, tapi ada aturan-aturannya. Ada yang harus kita, pemerintahan kita, karena itu di negara orang lain, di negara Arab Saudi, bukan di negara Indonesia, maka pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa, Kementerian Agama berusaha sedemikian rupa menggandeng yang namanya, yang saya tahu sebelum syarikah ini adalah masyarik. Nah, masyarik inilah sesungguhnya yang setelah sampai kita jamaah haji ada di Mekah, memang kita ada daker, daerah kerja atau apa ya, itu Mekah, daker Madinah dan sebagainya. Di situ ada PPIH, panitia petugas haji Indonesia. Ada, semuanya ada di setiap hotel-hotel atau di setiap sektor kita ada sektor. Di setiap sektor kita ini ada petugas-petugas. Di setiap hotel kita ada petugas. Jumlahnya memang terbatas karena itu hotelnya banyak. Nah, di situ itu petugas-tugas itu berusaha untuk membimbing, bahkan Indonesia merekrut petugas-petugas yang masih muda-muda, yang terengginas, yang tentu saja mereka dibekali yang di Indonesia sudah dibekali sebelumnya. Ada istilahnya pembekalan petugas haji hampir sampai 2 mingguan, ya kan, di kanwil-kanwilnya, kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, bahkan sampai ada yang nantinya di pusat dalam hal ini biasanya berada di asrama haji Jakarta yang berada di Pondok Gede. Mereka dibina, didisiplinkan, diberi ilmu dan sebagainya, demikian untuk supaya kesuksesan jamaah haji sampai di Mekah dikumpulkan lagi, ditambah petugas dari mahasiswa-mahasiswa atau mukimin yang ada di sana. Sedemikian rupa negara Indonesia berusaha untuk mensukseskan, mengantarkan, mengawal tamu-tamu Allah yang dari Indonesia. Dan saya pikir ini di negara lain tidak ada seperti itu, karena kita jumlahnya paling banyak, yaitu hampir 220 sampai 240 ribu jamaah tersebar di setiap hotel-hotel ada. Tapi yang tidak berimbang adalah penyelenggara haji yang ada di Arab Saudi. Ketika sampai di Arab Saudi, semuanya hampir, kita ini hanya sebagai petugas pengantar. Pelaksananya di sana, mulai dari makan, mulai dari bis, ya kan, mengantarkan jamaah haji ke sana kemari, itu semua sudah diserahkan kepada yang dulu namanya masyarik, yang adanya cuma satu untuk menghidul 220.000 sampai 240.000 jamaah, mungkin sampai 250.000 jamaah. Itu kita ada petugas-petugas di terminal-terminal, ada yang selalu keliling jalan semuanya.
Nah, masyarik ini petugasnya sedikit. Saya katakan bahwa mereka menyiapkan bis dan sebagainya, juga menyiapkan yang jelas akomodasi lah, apalagi di Armusna. Ketika tadi Arafah, puncak haji yaitu Arafah, Musdalifah, Mina, itu semuanya full dipegang oleh masyarik. Nah, di masyarik di 2023 saya merasakan terjadi seperti itu. Jamaah kita terlantar sampai penjemputan itu baru terjadi di kisaran jam penjemputan itu. Jamaah dari Musdalifah sudah lapangannya ditutup, jamaah tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, tidak boleh keluar, air minum tidak ada. Lantas di tengah-tengah terik matahari, kondisi udara yang panas sampai 50 derajat Celcius di tengah lapangan, itu kita dijemput baru di kisaran jam 3 dan selesainya sampai besoknya itu, sampai besok paginya itu belum selesai. Nah, disinilah saudaraku terjadinya masalah yang pokok. Kalau di 2025 ini terjadinya lebih lebih nggak karu-karuan lagi dari awal sudah. Masyarik ini saat itu benar-benar waduh menyiksa. Di 2024 begitu akhirnya diputuskanlah oleh DPR, bukan oleh Kementerian Agama, adanya syarikah, supaya yang saya dengar nih ya dari keterangan saya berusaha untuk, nah DPR ini memutuskan bahwa masyarik itu pengelola penyelenggara hajinya sana ditambah, maka ditambahlah syarikah sebanyak 8 syarikah. Dari 8 syarikah ini di 2025 ini kan dibentuknya 20 bulan putusan DPR, di mana syarikah-syarikah itu ada 8 itu untuk mengikuti putusan DPR, maka Kementerian Agama berhubungan dengan syarikah. Tapi apa lanjut? Tapi apa kemudian yang terjadi? Saya sesungguhnya dari awal berharap dengan adanya syarikah 8 syarikah, sehingga ada terbagi-bagi dari awal bahwa pelayanan haji akan semakin baik. Maksud saya akan menjadi baik, bukan semakin baik, karena sebelumnya tidak baik pelayanan daripada masyarakat. Ini akan menjadi baik. Tapi ternyata apa saudara? Sekali lagi, jemaah haji yang sudah sedemikian rupa dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia, sampai di sana ditelantarkan oleh syarikah-syarikah, 8 syarikah yang bekerja tidak profesional. Nah, saya melihat sih penunjukan syarikahnya kemarin juga mepet waktu. Dan yang terjadi, maka jamaah haji kita sekali lagi teraniaya ketika menjalankan Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina. Dan parahnya sampai mereka dari Musdalifah harus jalan kaki. Inilah saya pikir karena ketidakprofesionalannya daripada syarikah. Dan ini harusnya, nah, kalau menurut saya ini, saya berpesan kepada Kementerian Agama, khususnya nanti kan beralih tahun 2026 dipegang oleh Badan Penyelenggara Haji dan Umroh, untuk supaya benar-benar penunjukannya syarikah itu kepada mereka yang profesional. Bila perlu Indonesia memberikan setidak-tidaknya
bimbingan atau setidaknya penyuluhan. Wajib syarikah untuk yang ditunjuk untuk diberikan bimbingan bagaimana cara menangani jamaah haji Indonesia yang jumlahnya 220.000 sampai 240.000, bahkan mungkin sampai 250.000, dengan budaya orang Indonesia yang dalam haji ini adalah tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang kedua, supaya kalau sudah dilakukan pelatihan, supaya ditunjukkan kepada syarikah-syarikah itu bahwa kerja mereka harus berbasiskan kedaerahan. Ada seorang mantan Kakanwil ya ngomong, seharusnya itu berdasarkan embarkasi. Mantan Kakanwil ini ngomong kan kepala biro, dan beliau sangat memperhatikan masalah itu dan diskusi dengan saya, dan beliau mengatakan harusnya itu berbasis embarkasi. Misalkan katakanlah embarkasi Surabaya dan embarkasi Solo maupun Semarang, ya kan, itu dijadikan satu, dikelola oleh syarikah A. Embarkasi Jawa Barat dan embarkasi Jakarta dijadikan satu, dikelola oleh syarikah B. Embarkasi ini dijadikan itu, dan itu menurut saya bagus. Sama, saya sebelumnya sudah saya sampaikan, berbasis kepada kedaerahan, dan itu memerlukan pelatihan. Terkhusus kepada DPR, pemerintah Republik Indonesia, saya sampaikan, menurut pengamatan saya, kita, pemerintah Indonesia, harus berani menyampaikan kepada pemerintah Arab Saudi bahwa mereka syarikah masyarik atau syarikah-syarikah yang dihadirkan oleh negara Arab Saudi, ya, tentu saja mereka ada izin dari pemerintah Arab Saudi, adalah mereka-mereka yang bekerja tidak profesional. Harus berani menyampaikan, istilahnya menyampaikan kepada kepada kerajaan Arab Saudi, dalam hal ini Kementerian Agama atau Kementerian Haji Arab Saudi, menyampaikan protes. Saya tidak tahu bahasanya apa, yang jelas harus disampaikan. Perlunya syarikah yang ditunjuk itu, yang dihadirkan oleh negara Saudi, yang diberi izin oleh negara Saudi, oleh Kementerian Haji Arab Saudi, itu mereka-mereka yang bekerja dengan profesional. Saya karena gini, karena kita memang tidak punya hak untuk di sana mengatur lebih daripada cara mengatur seperti di Indonesia ketika berangkat dan pulang jamaah hajinya. Ini tidak ada, dan kita tidak bisa begitu kejadian mengkritisi. Saya merasakan begitu betapa tidak profesionalnya saat itu masyarik di 2023, dan saya merasakan juga betapa syarikah-syarikah yang dihadirkan oleh negara Arab Saudi, yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, itu adalah mereka-mereka yang bekerja tidak profesional. Tidak ada keinginan mereka bagaimana supaya mereka menjadi ditunjuk untuk melayani dengan baik jamaah haji Indonesia. Dan ini nyata, saudara.
Kenapa saya berbicara begini? Sebaik apapun pemerintah Republik Indonesia, sebaik apapun Kementerian Republik Indonesia mengelola jamaah haji, memberikan melatih, memberikan pelatihan, memberikan pembinaan, memberikan arahan kepada jamaah haji dan memberikan petugas haji, sebanyak apapun katakan, itu di sana akan kembali seperti ini kalau pemerintah Arab Saudi dalam hal ini menghadirkan mereka-mereka yang bekerja, syarikat-syarikat yang bekerja dengan tidak profesional. Dan kita tidak berusaha untuk juga memberikan arahan kepada atau memberikan masukan, memberikan setidak-tidaknya gambaran pelatihan bagaimana cara menangani jamaah haji Indonesia, bagaimana caranya syarikah menangani masyarakat atau syarikah ini menangani jamaah haji Indonesia ketika ada di Arab Saudi, bagaimana menjadi penyelenggara yang baik kepada syarikah-syarikah itu yang saya sampaikan. Nah, semoga ini menjadikan sebuah jawaban, dan DPR pun juga harus tidak hanya menyalahkan, karena syarikah, pilihan syarikah kemarin juga putusan untuk menunjuk syarikah-syarikah meninggalkan masyarik itu juga dari DPR. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena supaya kita tidak hanya saling salah menyalahkan saja, seolah-olah bahwa Kementerian Agama itu jelek dan sebagainya, atau pemerintah itu abai dan sebagainya. Padahal sebagai wakil rakyat, mereka juga harus memberikan solusi. Sekali lagi, solusi apa yang harusnya dilakukan, tidak hanya menyalahkan, sehingga tidak seperti keluhan bapak itu jamaah haji yang sudah tua di sana terpaksa begitu, seolah semuanya salah Kementerian Agama, padahal tidak melihat bahwa profesionalnya dalam bekerja di sana itu, di negara orang lain itu perlu. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan pada Bapak Presiden Prabowo, kepada Ketua DPR RI, kepada Komisi 8, Ketua Komisi 8 DPR RI, kepada Kementerian Luar Negeri, kepada Bapak Menteri Agama, dan nanti kepada Badan Penyelenggara Urusan Haji dan umroh. Setidak-tidaknya ini yang harus sedikit gambaran atau yang menurut saya harusnya dilakukan. Kita ini membayar, rakyat membayar, kita Indonesia negara perlu melayani, tapi kita di sana itu juga sudah menyerahkan rakyat kita kepada negara Arab Saudi. Dan Arab Saudi juga menunjuk beberapa pekerja-pekerjanya, dalam hal ini perwakilannya yaitu syarikah-syarikah yang saya diakui atau tidak merupakan perwakilan dari Arab Saudi. Ketika syarikah-syarikah itu diberikan kepada kita adalah pengelola haji yang tidak profesional, maka sampai kapanpun terjadi seperti ini, sampai kapanpun. Dan mohon maaf kalau saya bilang rata-rata dari orang-orang syarikah itu tanggung jawabnya sangat kurang, bukan kurang tapi sangat kurang. Mereka hanya memandang seolah-olah ada untung, ketika terjadi masalah pemerintah lagi yang disalahkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak membela pemerintah, saya tidak membela Kementerian Agama, saya juga tidak membela Badan Penyelenggara Haji, tapi semuanya ini perlu dikaji.
Jangan hanya saling menyalahkan, tapi solusi bagaimana supaya jamaah haji nanti sampai di Mekah ketika menjalankan ibadah haji benar-benar terlindungi, benar-benar mendapat pelayanan yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Semoga ini didengarkan oleh Pak Prabowo, didengar Presiden kita yang kita cintai, kita bisa didengarkan oleh Ketua DPR RI, bisa didengarkan oleh Komisi 8 DPR RI, bisa didengarkan oleh Kementerian Agama, dan juga bisa didengarkan oleh Badan Penyelenggara Urusan Haji. Itu yang masukan dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang jelas Indonesia sudah baik, tapi ketika di sana menjadi tidak baik. Nah, itu yang harus dicari akar permasalahan. Kembali lagi, akar permasalahan yang saya dapat simpulkan yaitu penyelenggara haji yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, yang dihadirkan oleh pemerintah Arab Saudi di sana, jauh dari kata profesional. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan, menyampaikan ayo peduli Palestina.